Ini belum ya kita ya, subjectivity ini belum ya kayaknya ya. Sama yang ini, soalnya kita kan hari ini kan terakhir ya, ini terakhir kuliah. Mungkin saya coba nanti dua-duanya lah, secara apa ya, mungkin dipadatkan. Mungkin sambil nunggu ini Jennifer ya, mungkin ada yang ini yang perlu apa namanya didiskusikan, silakan aja yang perlu kita bicarakan. Minggu lalu yang tadi kalau mau kita apa namanya review kembali sih, nggak apa-apa juga. Ini mana ininya? Oh ini. Kita review kembali aja. Yang nah ini kan kemarin juga belum selesai. Jadi mencoba untuk ini ya, mengkaitkan kebudayaan dengan ini, dengan dunia bawah sadar. Dimana gaya hidup itu kan bagian dari ini, dari kebudayaan kan ya. Gaya hidup itu kan salah satu bagian yang induk itu adalah kebudayaan. Jadi gaya hidup itu kebudayaan sebetulnya kan. Nah, kita kemarin bicarakan bagaimana kebudayaan itu berurusan dengan hal-hal yang bawah sadar. Nah, kita mulai kemarin dari ini, dari prinsip dasar ini kan ya, iceberg. Iceberg itu kan ada yang permukaan, ada yang di dalam. Surface, depths. Nah, kemudian model gunung es itu berlaku juga untuk ini, untuk tataran psikis kan. Dimana tataran psikis juga ada kesadaran, ada ambang sadar, ada bawah sadar. Seperti itu. Nah, kemarin kita pada waktu kita mendiskusikan gaya hidup, kita kan bicarakan salah satu yang merupakan sisi mental dari gaya hidup itu habitus. Habitus itu kan kecenderungan, ya kan? Nah, kecenderungan itu kita cenderung beli apa, cenderung milih apa, sebetulnya ada dorongan-dorongan dari bawah sadar, unconscious yang mendorong kita untuk milih ini, milih itu. Gitu. Maka artinya apa? Tampak luar itu ada urusan dengan ini, dengan dorongan-dorongan dari dalam. Nah, itu unconscious kan, ada insting, ada trauma, ada passion, ada desire dan seterusnya. Yang kemarin kita jelaskan justru dorongan-dorongan dari dalam ini yang menentukan tampak luar. Nah, makanya kajian gaya hidup tidak bisa hanya mengkaji yang ini, yang survei saja. Kita harus coba yang ke dalam gitu. Itu struktur ini ya, struktur psikis. Nah, struktur budaya juga sama. Struktur budaya itu ada yang permukaan, ada yang dalam. Yang permukaan itu kita bicara perilaku, bicara apa benda-benda ya, artefak. Tapi perilaku dan artefak itu kan ditentukan oleh yang tidak kita lihat. Yang di bawah tadi ya, nilai-nilai, keyakinan, percayaan, ideologi, norma, termasuk karakter, dan termasuk tadi itu ini keinginan, insting dan seterusnya. Ini kan kebudayaan. Nah, kayak gaya hidup juga sama. Gaya hidup ada yang permukaan kan ya, dikatakan Dick Cheney itu studi gaya hidup adalah studi hal-hal yang nampak, studi hal yang tampak luar, appearance kan. Tapi nggak bisa kita hanya menstudi yang tampak luar itu, karena oleh karena itu kita harus menstudi juga yang di bawah itu dan seterusnya. Nah, itu kemarin yang kita bicarakan gitu kan. Kita ambil contoh kemarin konsep diri itu menentukan tampak luar kita. Kalau kita memahami diri kita sebagai orang yang revolusioner, ya kan, orang yang anti kemapanan, itu kan muncul di baju kita.
Contohnya orang punk, contohnya yang kemarin apa namanya orang pakai kaos apa kemarin kita Che Guevara misalnya kan, itu karena dia mendefinisikan dirinya orang yang revolusioner gitu. Berarti kan dunia bawah atau bawah sadar itu menentukan dunia tampak luar. Kurang lebih begitu kemarin ya. Ini kan detailnya ini. Nah, salah satu yang kemarin terkait dengan dunia bawah sadar itu adalah subjectivity. Ya, hari ini saya berencana membicarakan ini. Subjectivity. Di dalam kebudayaan juga berlaku ini, Pak, mirror image ya, mirror image. Mirror image itu artinya kasarnya ya, seseorang bercermin pada orang lain untuk mendefinisikan dirinya. Yang paling mudah, para fans bercermin pada bintang dalam mendefinisikan perilakunya, gerak-geriknya, pakaiannya, dan seterusnya gitu. Nah ini mirror image. Kemarin kita udah bicarakan juga ini ya. Ini subjektif. Jadi nanti hari ini kita akan membicarakan ini lebih lanjut. Identifikasi. Udah kemarin kan ini? Ini udah kemarin. Di dalam menentukan siapa diri kita, kadang-kadang kita mengacunya tidak hanya pada dorongan dari dalam, tapi juga tekanan dari luar. Nah, salah satu tekanan dari luar itu disebutnya master signifier. Bisa tekanan dari negara, dari agama, dari masyarakat, etnis, yang setiap hari menekan kita. Kalau kamu high class, maksudnya kamu pakai ini kan tekanan masyarakat gitu yang begitu. Nah itulah berbagai disebutnya master signifier atau kalau zigzagnya nyebutnya big others. Desire kemarin sudah kita bicarakan juga. Ini jadi kita belum bicarakan detailnya kemarin yang ini ya, tapi apa namanya? Ini kurang lebih kan gini aja ini ya. Salah satu elemen yang sangat sentral di dalam bawah sadar itu kan elemen keinginan kan. Elemen apa namanya? Desire, hasrat. Apa yang mendorong kita untuk beli baju baru? Kalau kita nggak punya hasrat, tidak akan beli baju baru kan ya. Maka di dalam studi gaya hidup juga begitu. Hasrat itu menjadi satu elemen pendorong yang sangat sentral gitu. Nah, cuma masalahnya hasrat itu tidak hanya satu ya. Jadi saya rasa orang awam ya memahami hasrat keinginan itu sebagai satu entitas yang satu gitu. Misalnya kalau saya tanya ya, apa itu keinginan? Pengalaman sehari-hari aja, apa yang sebenarnya ingin? Kehendak untuk memuaskan hal tersebut Dengan cara? dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara ya. Dan sekaligus tidak pernah terpuaskan. Oke, jadi itu kan definisi yang umum ya, keinginan untuk memuaskan. Nah, persoalan sekarang kepuasan itu dapatnya dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Maka dijelaskanlah bahwa ternyata kepuasan yang kita peroleh itu sumbernya tidak satu. Gitu. Ternyata sumbernya ada setidak-tidaknya ini ada 4. Ya, sehingga kemarin kita menjelaskan yang pertama itu. Ya, disebut itu passive narcissistic desire, artinya apa? Kepuasan itu kita peroleh karena kita menjadi bagian dari objek kesenangan orang lain.
bukan objek senangan, objek cinta lah gitu. Cinta ini dalam pengertian yang luas ya, cinta Tuhan gitu. Dalam pengertian yang luas seperti itu. Jadi kita mendapatkan kepuasan ya, karena kita menganggap diri kita bagian dari orang yang dicintai oleh sebuah master signifier tadi. Nah, pernah nggak kita merasa ya, saya orang yang menjadi bagian dari orang yang dicintai oleh kampung halaman saya. Dengan ngambil S2 misalnya, orang kampung saya merasa bangga gitu. Pernah merasa begitu nggak? Atau nggak usah jauh-jauh, keluarga gitu ya. Kalau ketika kita di wisuda, kita merasa bagian dari kebanggaan keluarga nggak? Keluarga itu bangga nggak dengan kita? Nah, kalau kita men-setting diri kita agar keluarga kita itu bangga, itu namanya kita memperoleh kepuasan karena orang lain bangga dengan saya. Merasa senang nggak ya ketika melihat keluarga itu bangga? Ibu kita, bapak kita datang ke wisuda gitu ya, dan wah, mereka terlihat senang. Kita sendiri merasa senang nggak melihat ibu kita senang gitu? Nah, itulah ini yang hasrat, kesenangan, yang kepuasan yang kita peroleh karena kita merasa diri kita tuh ini melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tadi master signifier tadi. Tadi kan master signifier itu kan bisa Tuhan, bisa negara, bisa konsep seperti maskulinitas atau femininitas. Ada nggak orang yang dirinya menjadi puas dan ketika dia menjadi bagian dari sebuah entitas yang bernama setan gitu? Kalau kita kan bangga menjadi bagian dari Tuhan kan ya. Ada nggak orang bangga menjadi bagian dari setan? Siapa? Lady Gaga. Ya. Dia puas dengan itu kan, dapat kepuasan dari setan. Itu namanya tadi itu dia mendapatkan kepuasan passive narcissistic desire. Saya di sini mengacu pada Jacques Lacan ini sebetulnya ya. Nah, kurang lebih begitu. Bisa negara, bisa kampung halaman, bisa bangsa, bisa agama yang menjadikan kita puas ketika kita menjadi bagian dari ini, dari semua yang tadi itu. Contohnya ya, setiap kali kita berdoa, kita tuh mendapatkan sebuah kenikmatan, kepuasan, kebanggaan nggak? Kepuasan rilis mestinya gitu kan. Nah, itu ya ada desire seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini hasrat menjadi orang lain. Jadi kita puas ketika kita menjadi orang lain atau pihak lain, tidak mesti orang sih ya. Karena hasrat mengidentifikasi diri kita dengan sesuatu di luar diri kita, atau disebutnya active narcissistic desire. Ujung-ujungnya kan juga dengan pleasure. Semua hasrat ini berujung dengan pleasure. Kan tadi kan apa itu hasrat? Segala sesuatu yang menghasilkan kepuasan kan. Nah, itulah memang begitu sih. Cuman ada sumbernya dari master signifier, ada sumbernya dengan kita meniru orang lain. Yang kedua itu namanya hasrat identifikasi. Hasrat menjadi orang lain. Misalnya gini, ketika anak kecil ditanya gitu ya oleh temannya, nanti kamu kalau udah besar jadi apa? Jadi apa misalnya? Nah, saya kalau besar ingin jadi dokter seperti ibu saya. Berarti dia mengidentifikasi dirinya dengan ibunya. Dan ketika dia mencapai itu, dia
ini kan terpuaskan, merasa puas. Ini disebut dengan diri yang diri yang palsu gitu, bukan diri yang sebenarnya. Ada nggak orang ya, kamu jadi apa nanti kalau udah besar? Saya mau jadi diri saya sendiri. Ada nggak anak kecil begitu? Jarang kan ya, dan hampir tidak ada. Selalu ini, saya ingin jadi presiden seperti Soekarno. Saya ingin jadi bisnisman seperti Pak Ardian gitu kan. Jadi selalu ini ya, ingin seperti. Nah, itulah ini active narcissistic desire. Bahkan yang lebih serius pun, kalau udah besar nanti ingin jadi apa? Ingin jadi pemikir. Pasti juga tuh, seperti Nietzsche, artinya kita tidak pernah menemukan diri kita yang sebenarnya gitu kan. Itu hasrat menjadi. Hasrat memiliki untuk kepuasan itu definisi hasrat yang paling umum. Itu yang paling umum. Mengapa orang beli mobil Jaguar baru? Dasarnya kan ingin memiliki ya. Untuk apa? Untuk kepuasan kan, kepuasan dilihat, macam-macam lah kepuasannya. Berarti kan itu yang kepuasan karena memiliki sesuatu. Kalau tadi kan yang pertama bukan kepuasan karena memiliki, tapi kepuasan karena menjadi bagian dari sebuah konsep seperti agama, Tuhan, dan seterusnya. Itu beda sekali. Mengapa Bupati Garut itu mengawini Fani dan 4 hari dicerai gitu? Ya karena kepuasan aja itu. Nanti nggak kawin lagi itu kan, cerai lagi. Karena dia ingin memiliki untuk kepuasan, berhenti sudah. Coba kalau dasarnya cinta yang sejati ya, menurut saya kan tidak akan begitu. Nah, dasarnya itu adalah active narcissistic desire. Ingin memiliki untuk kepuasan. Ini definisi hasrat yang paling umum ini. Berlaku juga hasrat untuk benda-benda gitu kan ya. Mengapa orang koleksi barang-barang antik misalnya gitu? Mau tidak mau itu alasannya adalah kepuasan. Kepuasan melihat, dilihat orang dan seterusnya. Tapi ada yang terakhir nih ya, hasrat untuk dimiliki. Jadi orang pleasure, dapat kepuasan ketika dimiliki orang lain gitu kan. Nah, dimiliki ini dalam pengertian bisa diperluas. Misalnya yang istilah memiliki itu kan istilah yang sangat luas ya. Kita dikatakan memiliki seseorang ketika kita bebas melihat orang itu. Berarti kan memiliki dalam pengertian ini persepsi, seeing gitu. Nah, kita ambil contoh di sini eksibisionis. Eksibisionis itu dia kapan dapat kepuasan? Kan hasrat tadi demi kepuasan. Eksibisionis kapan dia dapat kepuasan? Gimana? Kalau memperlihatkan diri kan ya. Nah, sebenarnya kapan dia dapat kepuasan? Ketika dia tahu orang lain puas melihat tubuhnya gitu. Kalau tidak ada orang lain yang melihat tubuhnya, dia tidak puas. Dan itu kan eksibisionis. Berarti kan kepuasan dimiliki artinya. Atau kalau lebih spesifik, kepuasan karena dilihat. Kebalikan dari eksibisionis apa? Voyeurism. Kalau eksibisionis itu kan kepuasan dilihat, kalau melihat ya. Kalau voyeurism kepuasan karena melihat. Ya, laki-laki melihat perempuan di iklan dia puas, itu voyeurism.
Tapi kalau eksibisionis, dia justru terpuaskan karena dilihat. Dan rata-rata eksibisionis ini perempuan. Jarang dan mungkin hampir tidak ada eksibisionis laki-laki. Ini pada umumnya lah gitu ya, ini perempuan. Berarti artis yang haus popularitas juga semacam ini dong? Termasuk? Artis yang misalnya nge-blow up dirinya supaya Nah, populer. ini itu cenderung masuknya ke ini, apa namanya, ke narsisme ya. Walaupun narsisme itu sendiri kan sebagai sebuah konsep, dia kan berkembang, bertumbuh kan ya. Nah, kalau kita memahami narsisme yang awal, kita kalah yang klasik ya. Narsisme itu kan orang yang mencintai dirinya sendiri kan itu definisi narsisme yang awal itu kan, orang yang mencintai dirinya sendiri. Dibuktikan dengan apa itu kan ya? Ya, dia suka melihat-lihat dirinya sendiri, suka mengelus-elus dirinya sendiri, dan dari situ dia dapat kepuasan. Itu narsis awal. Definisi narsis kemudian berkembang. Nah, yang berikutnya itu adalah orang yang justru merasa terpuaskan, puas, senang, bahagia, pleasure ketika dia melihat gambar dirinya di kaca gitu. Jadi dia menyanjung-nyanjung dirinya cantik, indah, dan sebagainya itu kan ya. Nah, itu definisi yang kedua. Kemudian ada definisi yang mutakhir ya dari Erich Fromm, tapi tidak terlalu mutakhir sebetulnya. Narsisme adalah orang yang merasa terpuaskan ketika melihat publik senang, bahagia, happy melihat image dirinya. Nah, lebih spesifik mungkin bisa di cover majalah, bisa di koran, bisa di televisi gitu. Yang terakhir ini yang disebut dengan orang ya yang merasa senang kalau disanjung-sanjung oleh publik gitu. Nah, orang ini terpuaskan selama dia memiliki ini para penggemar, para penyanjung gitu kan ya. Dia terpuaskan di situ gitu. Oleh karena itu makanya tadi yang dibilang Eca tadi ya, kalau itu banyak sekali orang sekarang yang narsis gitu. Iya. Ada teman saya ya. Teman saya ini dosen ini. Ingin sekali jadi orang yang disanjung-sanjung publik itu, ikutlah Indonesian Idol. Yang terakhir dari 400.000 saring masuklah dia ke 70 besar. Ini dosen di tempat saya. Nah, 70 besar ini belum dipublikasikan di media. Jadi baru audisi gitulah. Nanti setelah dapat 30 orang baru nanti di media. Pasti nanti setiap hari dia akan tampil di televisi ini. Setelah masuk 30 besar. Teman saya ini ngejar-ngejar nih 30 besar ini. Supaya nanti banyak orang yang melihat dia. Nah, dia adalah narsis. Karena ingin dilihat orang banyak kan. Dia narsis. Ya kalau dia berniat seperti itu gitu. Cenderung narsis ya. Kalau eksibisionis kan itu urusannya lebih ke ini ya, ke kepuasan seksual gitu. Tubuh saya dilihat orang dan saya terpuaskan. Kalau narsis bisa sangat tidak seksual sama sekali. Jadi cenderung lebih ke narsis gitu. Misalnya, wah ini rumah saya dan ini peralatannya, benda-bendanya mahal, itu narsis. Iya. Kan banyak orang yang di acara televisi itu kan banyak yang syuting rumah kan ya. Nah, itu kan banyak hal itu kan bayar. Orang rela bayar apapun agar
rumahnya di syuting gitu. Cenderung masuknya ke narsis yang definisi yang ketiga tadi. Tapi kalau begitu memang ada benarnya juga ya saya, kalau begitu narsis itu bisa bergeser dia ke bawah, yang paling bawah itu. Tapi narsis yang terakhir kan ya, narsis yang terakhir itu. Nah, jadi ini yang kemarin kita bicarakan. Ini berikut ini kan contoh-contohnya ini ya. Contohnya aja nih. Nggak kelihatan ya. Oke, saya contohkan ada sebuah iklan politik nih ya. Kemenangan Partai Golkar, kemenangan bangsa Indonesia. Artinya Pak, Partai Golkar itu menganggap dia partai yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Nah itu sudah pasif narcissistic desire. Karena dia menganggap orang Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini ya, cinta Golkar gitu. Itu pasif narcissistic desire. ARB orang yang dicintai oleh pedagang kecil. Nah, itu narsis. itu pasif narcissistic desire, karena dia berpretensi orang lain mencintai dia. Padahal kan belum tentu kan. Nah, ini banyak contohnya sehari-hari yang begini. Tidak melulu harus politik ini. Kalau aktif narcissistic desire itu kebalikan dari yang pasif ya. Orang aktif ini mencari definisi dirinya, tapi dengan dengan menjadikan orang lain sebagai ideal ego. Jadi kita kemarin bicara ada dua macam ini nih ya, ada dua macam ego. Ego ideal, di sini ideal ego. Ego ideal itu adalah diri kita yang ideal. Diri kita yang ideal. Kalau yang di bawah ini disebutnya ideal ego. Yang di atas ego ideal, yang di bawah ideal ego. Ini kadang-kadang agak susah membeda-bedakannya ya. Jadi kalau yang ego ideal, ini bahasa Inggris ini ya. Tulisan ego dia itu bahasa Inggris. Jadi kalau di Indonesia kan menjadi ideal ego kan. Ya. Nah, ideal ego itu gini ya. Saya ingin merumuskan diri saya ini siapa gitu ya. Nah, kita mencari sesuatu di luar diri kita sebagai sebagai sesuatu yang kita anggap ideal. Maka ketemulah Michael Jackson. Michael Jackson adalah ego ideal yang saya tiru gerak-geriknya, perilakunya, bajunya dan seterusnya. Nah, ini namanya identifikasi imajiner. Kurang lebih seperti tadi ya. Ada misalnya iklan rokok, kalau Anda izin lah yang kita berikan contoh dulu. Ada iklan jin ya. Jin ini untuk Anda yang berjiwa muda.
Misalnya ya. Nah, ada kakek-kakek ini yang sedang mendefinisikan siapa dirinya. Ah, saya berjiwa muda, kata si kakek itu ya. Nah, dan dia beli jin itu. Itu namanya dia ini ya, mengidentikan dirinya seperti konsep yang ditawarkan oleh iklan itu. Saya berjiwa muda. Itu namanya identifikasi imajiner. Imajiner itu artinya apa? Tidak sesungguhnya gitu kan. Ini kan ego ideal tadi. Tapi ada ideal ego. Ini mekanismenya identifikasi simbolik. Ini namanya identifikasi simbolik. Saya nulis panahnya ke sini. Kalau yang ini ke sini. Apa bedanya? Bedanya itu adalah yang dimaksud dengan symbolic order itu ya, tataran simbolik itu segala aturan, kebiasaan, habit, konvensi, tabu-tabu yang ada di dalam masyarakat yang menekan kita agar berjalan seperti ini, berbaju seperti ini, berpakaian seperti ini, ngomong seperti ini. Ada nggak tekanan-tekanan luar dari sosial itu ke kita? Misalnya ketika kita berada di ruang kelas seperti ini, berarti kan ruang akademis ini ya. Boleh kita di sini mengeluarkan kata-kata yang seperti preman di pasar gitu. Nah, siapa yang melarang kita? Masyarakat, ya, norma kan ya. Nah, artinya apa? Di satu pihak saya ingin seperti Michael Jackson, itu kan identifikasi imajiner. Di pihak lain, masyarakat memaksa saya, Anda harus berpakaian seperti ini. Makanya panahnya kita mengikuti, makanya ke kanan panahnya kan, kita mengikuti aturan-aturan sosial dalam hal apapun lah. Kalau kita merasa diri kita bagian dari high class, kita tuh dipaksa-paksa nggak pakai baju seperti apa gitu. Iya, nah itulah identifikasi yang simbolik. Jadi saya rasa kehidupan kita modelnya begitu aja terus menerus itu kan ya. Tiap hari kita tuh ingin seperti pihak lain, dunia sosial tuh menekan, memaksa kita gitu. Ya kan, mengatur. Bahkan ini juga ya hal yang kecil gitu. Misalnya gini, seorang anak lahir ya. Ini ada suami istri baru nih kan, anaknya lahir perempuan di Jawa. Dia harus beri nama. Kira-kira namanya siapa yang beri? Ya orang tuanya. Tapi ada tekanan nggak dari masyarakat memberi nama? Kalau anaknya perempuan, menurut tekanan dari budaya Jawa, diberi namanya paling-paling Kartini kan. Kalau laki Kartono. Nah itu namanya, dalam beri nama pun kita ditekan oleh masyarakat. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah ini yang tadi disebut dengan identifikasi ya. Jadi identifikasi itu kita kan mendefinisikan kita kembali ke ini tadi ya, ke gunung es tadi.
gunung es cara kerjanya kalau kehidupan sehari-hari kita tuh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Bawah ke atas. Nih gunung es yang tadi nih. Ini sebaiknya saya ini dulu ya. Saya ini aja dulu. Oke. Gunung es budaya ini bekerjanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Habitus itu apa namanya? Habitus itu bekerjanya mendorong dari dalam keluar atau dari luar membentuk habitus? Dari dalam keluar kan ya? Atau lebih tepatnya dialektik. Dialektik itu dari bawah ke atas, tapi yang dunia permukaan itu bisa berbalik merubah kita gitu kan. Nah itu jadi artinya dialektik. Maka contoh kita kemarin ya, konsep diri dalam kaitannya dengan pakaian. Ini kan konsep diri nih. Konsep of self dalam kaitannya dengan pakaian. Nah, mana duluan? Mengapa kita membeli baju kaos Che Guevara tadi? Ya, ada kesan diri revolusioner. Ya, Nilai revolusioner itu sudah tertanam. betul. Tapi kalau kita melihat ke orang lain dari permukaan dulu baru ke dalam itu kan. Oke. Ini bagus dari kita ini ya. Jadi ketika kita beli baju kaos Che Guevara itu di dalam diri saya sudah ada konsep dulu. Saya orang revolusioner gitu kan ya. Ini kita bicara hal yang umum ya, secara umum. Saya orang pemberontak revolusioner, makanya saya beli baju kaos Che Guevara. Jadi artinya dari bawah ke atas. Tapi ketika kita menilai orang, kan nilai permukaan dulu. Wah, dia pakai baju kaos Che Guevara. Lantas kita menilainya turun ke bawah ya. Oh, kalau begitu dia seorang pemberontak. Saya rasa tuh mungkin seperti itu, benar seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah membeli baju Che Guevara itu, ada orang yang ngeledek kita misalnya gitu ya. Bisa berubah nggak kita? Anda PKI misalnya gitu ya. Kata orang Anda PKI, besok akan ditangkap. Nah setelah itu kita merubah diri kita, bisa merubah konsep diri kita nggak setelah itu? Karena takut dituduh PKI gitu. Bisa kan ya? Nah makanya dia dialektik. Dia bersifat dialektik gitu. Kalau kita kembali ke Bourdieu dulu ya, Bourdieu kan mengatakan ya, habitus itu kan seperangkat kecenderungan kan ya, dorongan dari dalam diri kita. Saya cenderung beli baju ini bukan baju yang ini, itu kan habitus. Nah setelah kita pakai baju, misalnya kan ya, masyarakat menilai kita, ya kan? Masyarakat menilai kita, kamu kayaknya nggak pantas pakai baju itu. Lantas habitus kita modifikasi nggak kecenderungan kita? Saya rasa bisa begitu. Berarti itulah contoh dialektika dengan ya, dialektika antara yang itu atas bawah. Nah, identifikasi ini bisa melebar gitu ya ke dalam kehidupan everyday life gitu ya, kehidupan banal kehidupan harian lah gitu. Pokoknya kan identifikasi itu kan saya mengidentikan diri saya dengan sesuatu.
maka kenapa orang mau nyumbang koin untuk si Bilqis itu? Empati kan ya, empati. Nah, apa artinya empati? Iya, saya rasa dasarnya itu, karena kita mengidentifikasi diri saya seperti Bilqis itu, nah, makanya empati tadi kan ya, menderita tadi. Jadi saya yang memberi ini, saya akan si Bilqisnya sendiri. Nah itu juga bisa dikatakan proses identifikasi. Contohnya sebelum kita berikan ya, ibu-ibu nonton telenovela Maria Mercedes. Terus kenapa ibu-ibu itu nangis? Iya, karena diri saya adalah Maria Mercedes itu. Gitu. Maka kalau di budaya populer itu ada istilah ini ya, ada istilah bahasa Perancis, sutur. Sutur itu ini apa namanya, satu relasi antara kita pribadi ya, berhadapan dengan sebuah image seperti film atau telenovela itu, di mana apa tujuan kita menonton film misalnya? Apa tujuan kita nonton film? Apa, Cak? Ya hiburan, kesenangan, pleasure kan ya? Kan gitu nonton film. Tetapi ketimbang ya dapat kesenangan sih iya ya, tapi di pihak lain kita dibentuk oleh film itu. Nah itu namanya sutur. Kita dibuat mengidentifikasi diri kita dengan apa yang ditampilkan di film itu. Artinya film membentuk diri kita. Membentuk diri kita itu bisa nggak lebih substansial ya? Bisa nggak lebih substansial, bukan imajiner kayak tadi itu? Contohnya gini, kan banyak kasus ini ya. Ya, Rin. Ini dosen yang kemarin nih masih. Oh, juga yang kemarin. Ya. Apa tadi Jennifer, lupa. Oh ya, jadi mengidentifikasi diri lebih substansial itu artinya benar-benar bisa merubah katakanlah karakter seseorang. Nah sering terjadi kan ya, anak kecil memperkosa neneknya, media kan ya. Anak kecil memperkosa teman sekelasnya. Dan ditelusuri, ternyata anak kecil ini suka nonton video porno. Nah, ketika dia nonton video porno, apa yang terjadi sebetulnya gitu ya? Kalau memang seperti itu kejadiannya. Ketika dia nonton film video porno, anak kecilnya apa yang terjadi? Ya, bukan masalah itu, Pak. Iya sih, cuman dia kan mengidentikan dirinya dengan satu pemain di dalam film porno itu. Ya ketika nafsu dia mengidentifikasi dirinya sebagai itu, sehingga cara menyalurkannya iya. Gambar itu. Betul, iya. Artinya apa? Gambar itu mempengaruhinya pada tingkat yang lebih substansial ya. Sampai ke hasratnya kan ya. Tidak hanya terhibur, tapi hasratnya juga bangkit dari itu, dan dia mencari penyalurannya.
Nah itu cara kerjanya identifikasi itu. Nah dia mengidentikan dirinya dengan satu pemeran. Kalau iklan mungkin tidak terlalu ini ya. Jin ini untuk Anda yang berjiwa muda, gitu kan ya. Nah, itu kan permukaan saja ya. Paling dia beli jin itu. Sifat-sifat ketuaannya mungkin tidak akan berubah kan ya. Tapi kalau tadi merubah perilaku, merubah tindakan itu. Jadi saya rasa contoh identifikasi ini luar biasa banyak ya. Iklan film, tadi video tadi kan. Ya termasuk yang begini, ini juga sama ini. Kalau iklan sih artifisial. Oke, nah kita contohkan yang lain ini yang aktif ini ya, aktif analytic desire. Kan tadi kepuasan karena memiliki, kepuasan karena memiliki. Tapi memiliki ini harus diperluas makna semantiknya ya. Karena kalau kita mempelajari misalnya seperti Michael Foucault itu ya, dia mengatakan sekali saya mendapatkan cangkir ini, saya memiliki cangkir ini kan ya, sebagai properti. Ada nggak satu ketika saya tidak boleh melihat wajah seseorang karena adat, karena agama, karena kultur. Contohnya abdi dalam ya, orang awam di Jawa tidak boleh ngelihat wajah raja. Berarti dia tidak memiliki wajah raja itu secara perseptual, secara visual. Nah, jadi memiliki itu dalam artian diperluas. Nah, aktif analytic desire ini hasrat memiliki untuk kepuasan. Jadi memiliki itu dalam artian yang luas ya, termasuk melihat. Nah, kita ambil contoh iklan mobil ini atau pameran mobil dan sebagainya ya. Dalam kaitannya dengan mobil, hasrat apa yang bekerja? Hasrat untuk memiliki mobil itu. Ya. Ini kan iklan mobil ya. Nah, dia menggoda hasrat apa? Seksual. Bukan dalam hal mobil. Kan tadi ada hasrat ingin memiliki. Nah, berarti kan iklan mobil ini mengganggu hasrat memiliki kita, memiliki mobil. Kan tadi kita mengatakan hasrat memiliki untuk kepuasan itu tidak hanya perempuan laki-laki ya, tapi juga benda. Jadi saya berhasrat memiliki mobil itu adalah active analytic desire. Ketika saya beli mobil itu hasrat saya terpuaskan, ya kan? Itu aktif analytic desire. Tapi perempuan itu gimana tuh? Apakah kita ingin memiliki perempuan itu? Enggak kan? Nah, dalam konteks hasrat, apa peran si perempuan itu? Menunjukkan maconya laki-laki yang punya mobil. Gimana? Menunjukkan itu jadi maco. Gagah. Itu pasti mobil itu mobil SUV yang jadi mobil besar. Mungkin kegagahannya si pria. Enggak, tadi kan kita ini kan 4 kategori hasrat itu ya. Dia udah pasti, nggak tahu nih, saya juga nggak bilang pasti ya. Dia memungkinkan relasi dengan kita itu adalah aktif narcissistic desire, pasif narcissistic desire, aktif analytic desire, atau pasif narcissistic desire. Nah, yang mana nih yang perempuan ini? Kalau mobil udah jelas tuh aktif analytic desire. Saya ingin memiliki mobil itu untuk kepuasan saya. Mungkin ada orang kan ya, saya tidak ada urusan dengan mobil itu.
saya ingin mengejar si foto model ini, mungkin ini ya. Ada aja yang begitu. Misalnya ada bintang film itu kan ya, wah saya ingin ngejar bintang film ini. Bukan nonton filmnya kan. Nah berarti orang itu bekerja aktif analytic desire. Ada nggak di sini kepuasan yang keempat ya, kepuasan karena dilihat. Perempuan ini narsis nggak? Ya, narsis kalau dia merasa senang dilihat orang seperti itu, dia happy seperti itu, ya dia si narsis kan. Nah kalau kita melihatnya, laki-laki yang melihat si perempuan ini, itu yang ingin saya tanya tadi ya. Jadi minimal laki-laki memiliki ini. Ya, voyeurism. Nah, voyeurism itu jatuhnya ke kategori yang ketiga kan. Aktif analytic desire, tapi memiliki bukan dalam pengertian properti ya, tapi ya objek visual. Nah, jadi di sini kan berarti kan bekerja dua bentuk aktif analytic desire, satu properti, satu visual. Kecuali orang yang tadi jarang gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Kalau yang ini segala bentuk cara yang dilakukan oleh satu orang ya, melalui make up, melalui penampilan, pokoknya untuk menghibur orang gitu. Dan orang lain senang, nah itulah passive analytic desire. Jadi eksibisionis dia jatuhnya ke sini. Kenapa? Eksibisionis orang yang puas karena kan definisi yang mutakhir kan gitu ya. Apa itu eksibisionis? Orang yang dapat kepuasan ketika melihat orang lain puas melihat dirinya. Itu jatuhnya ke passive analytic desire. Nah, saya rasa ini ya, empat jenis desire ini kan bekerja di berbagai lini nih ya. Di budaya populer tuh, di berbagai tempat gitu. Oleh karena itu maka yang kemarin kita katakan bahwa pada dasarnya ini ya, material culture itu mau dia benda, televisi, barang, mobil, HP, film, dia semua itu dorongan empat hasrat tadi itu yang bekerja gitu. Mau dia video yang tonton anak-anak tadi. Nah, cuman beda-beda ininya ya, beda-beda settingnya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kurang lebih begitu. Ini ada satu hal lagi yang mungkin juga relevan kita diskusikan ya. Karena gini, apa definisi gaya hidup yang awal dulu? Gimana Ca? Definisi gaya hidup yang awal dari Mak Cene itu? Gaya ya. Yang homolog ya. Oke. Artinya kalau kita bicara gaya ya, kita pasti bicara appearance, tampak luar. Nah, kan begitu definisi gaya hidup dari Cene itu. Gaya hidup adalah tampilan luar seseorang atau sekelompok orang. Kan kurang lebih begitu. Nah, persoalannya sekarang, buat apa kita men-setting tampak luar kita?
Ya buat apa saya high class, buat apa saya pakai baju yang high class, pakai mobil yang high class? Penguasaan desire itu. Iya sih, Iya kan? Untuk penguasaan hasrat saya kan. memang iya, cuman secara sosial supaya Dilihat orang menunjukkan siapa saya ke siapa. orang lain. Nah itu di situ kuncinya. Maka apapun gaya hidup orang, apapun penampilan orang, dia membutuhkan pengakuan. Nah definisi narsis yang terakhir tadi, apa itu narsis? Narsis adalah orang yang menampilkan dirinya dengan cara tertentu dan dia merasa senang kalau ada orang yang mengakui dia, menyanjung dia. Berarti pengakuan merupakan satu hal yang sangat sentral ini di dalam penampilan luar dan gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup itu membutuhkan apa? Saya high class. Kasarnya membutuhkan orang lain yang melihat kan. Penonton kalau di film, kalau di baju kita, orang yang melihat. Nah kalau tidak ada orang yang melihat gitu, berarti nggak high class saya gitu. Nggak berarti gitu kan ya. Nah maka di dalam konteks gaya hidup sangat sentral istilah melihat itu. Jadi kita bisa extended ini ya, definisi dari China tadi. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah penampilan luar. Kalau kita extended sedikit, penampilan luar di mana diperlukan pengakuan dari other kan ya, dari pihak lain gitu. Ketika secara visual tidak bekerja, berarti nggak ada gaya hidup yang dibangun. Tidak ada. Tapi kan anggap orang di kelompok orang-orang tunanetra gitu, mereka kan punya lifestyle-nya sendiri. Ya. Kalau semua orang tunanetra, ya tidak bekerja lah gaya hidup. Nah, gaya hidup orang tunanetra, siapa yang melihat? Mungkin orang tunanetra nggak melihat tapi meraba. Melihat tidak, berarti melihat di sini bukan berarti melihat hanya dalam arti konotasi dengan mata saja ya Pak? Iya, saya rasa begitu ya. Artinya orang tunanetra itu bisa melihat nggak terhadap baju yang kita pakai misalnya? Enggak. Bisa melalui kata-kata orang lain. Oke. Ya. Jadi memang saya setuju dengan Echa tadi, melihat dalam pengertian yang luar. Pokoknya dia agak dapat gambaran visual lah gitu, dengan berbagai cara lah gitu kan ya. Tapi Pak, kalau orang tunanetra kan kalau kita ceritain itu kalau dia nggak dari lahirnya buta nggak akan tahu warna biru seperti apa, jadi nggak mungkin ada bayangan. Nggak mungkin ada bayangan. Dia mungkin hanya tahu dari apa yang kita katakan kan ya. Tapi pasti dia tetap mempunyai konsep apa itu biru. Minimal dia bisa membedakan biru itu X, merah itu Y. Walaupun ya secara visual dia tidak tahu saya. Makanya sebenarnya kan istilah apa namanya ya, image itu sebetulnya kan gambaran dalam pikiran, gambaran visual dalam pikiran kita gitu. Apapun dia kan ya, dari manapun sumbernya gitu kan, itu kan tetap ada. Jadi artinya orang tunanetra pun punya konsep visual, cuman ya pastilah beda dengan kita yang pernah melihat kan. Nah gitu. Artinya gaya hidup tidak mungkin bekerja kalau tidak ada gambaran visual tentang seseorang atau sekelompok orang. Ya, gambaran visualnya berarti di Otak. pikiran gitu ya. Iya, di otak. Iya. Sementara cara mendapatkan gambaran visual itu bisa lewat persepsi sensorik apapun. Iya. Bisa melalui seluruh indera lah ya. Ya contohnya gini aja ya. Dapat nggak seorang tunanetra gambaran tentang gelas itu? Dengan tidak melihat kan ya? Bisa, dia pegang. Pegang, oh bentuk gelas tuh bisa dia gambarkan kembali. Bentuk gelas tuh begini. Berarti kan dia bisa melihat
pakai taktikal kan. Bukan melihat apa, bisa dapat gambaran mental pakai taktikal, rabaan. Ya, saya rasa bagus dari pertanyaan itu ya, karena apa namanya, istilah melihat itu sendiri kan bisa sangat biologis, bisa juga sangat abstrak gitu. Misalnya istilah visi, melihat ke depan. Apakah kita melihat ke depan, Pak Andrian? Enggak sih, membayangkan. Yang melihat kan pikiran kita kan. Membayangkan pemikiran kita. Iya, itu namanya visi kan. Ini istilah gas ini menjadi relevan ya dengan gaya hidup karena istilah gas ini sebetulnya istilah yang generik ya. Maksud generik itu kalau di Indonesia kan mungkin kalau saya gas itu natap atau tatapan. Sorry. Pokoknya kita pakai mata maupun mata hati gitu ya, mendapatkan image tentang sesuatu. Tapi secara sosial atau kultural berbeda nggak menonton dengan mengintip? Oke, kita tulis ini ya. Ini menonton. Nah, kita menonton di mana? Bioskop, kan di televisi kan ya. Itu kan stadion ya, sepak bola kan ya. Nonton. Mengintip di lubang, lubang kunci gitu kan. Memata-matai, Itu luas. diam-diam melihat, tapi diam-diam kan ya. Ini tersembunyi sebenarnya, mengintip juga, kalau mungkin terang-terangan. Itu, mengintip. Tapi kalau memata-matai, konteksnya apa? Tidak boleh ketahuan, rahasia. Bukan itu. Tidak ada kan ya? Laki-laki itu memata-matai si perempuan melalui lubang kunci. Nggak ada kan? Jadi mata-matai itu konteksnya apa? Militer, politik, ya kan? Nah, ada mengobservasi, melihat juga kan? Nah, observasi itu konteksnya apa nih? Pengamatan eksperimental ilmiah. Artinya ilmiah kan? Misalnya kita datang ke bioskop menonton ya. Terus ada teman saya profesor nih datang ke bioskop, tapi untuk meriset, nah dia tuh sedang menonton nggak ya? Lebih cenderung disebutnya mengobservasi. Padahal kan sama-sama nonton yang kita lihat. Ada lagi melihat. Apa beda antara melihat dengan menatap? Menatap tuh lebih intensitas waktunya lebih panjang. Melihat Intensitasnya dan durasinya lebih kuat. lebih dalam ya, lebih kuat. Kalau melihat Bisa cuma sekilas. sekilas. Ada yang melihat sekilas itu apa ya? Memandang. Ada lagi memandang kan? Ini bukan persoalan apa namanya? Bukan persoalan etimologi nih, tapi persoalan substansi yang memang beda-beda gitu. Saya rasa bisa lebih banyak ini ya. Nah, persoalannya di istilah yang berbeda ini menimbulkan relasi yang berbeda-beda gitu. Relasi sosial yang berbeda-beda. Maka
istilah gas itu menjadi ini istilah yang membawahi semuanya, karena di gas itu ada satu konsep yang ditawarkan oleh Jacques Lacan itu, yaitu yang dia sebut dengan mekanisme of gas, atau di tempat lain dia menyebut juga medan field. Maksudnya dilihat itu bukan perkara yang sederhana begitu aja gitu. Di sana beroperasi banyak sekali hal-hal gitu kan ya. Nah, berikutnya apa sih? Oke. Nah, kita ambil contoh ini ya. Apa yang terjadi sekarang? Karena menurut Jacques Lacan itu, melihat itu membentuk semacam medan tatapan. Nah, apa yang medan tatapan itu? Medan tatapan itu adalah si cewek yang di iklan ini melihat kita nggak? Itu melihat kita nggak? Terus siapa sih yang dilihat oleh dia? Cenderungnya kelompok orang seperti apa? Yang melihat ini kan Bukan Pak? Segmen. Ya, segmen lah. Segmen masyarakat seperti apa yang cenderung masuk ke dalam medan tatapan dia, yang direken lah di dalam medan tatapan seperti ini. Misal seperti itu kan ya. Patilah dia menatap ke orang yang kelas atas, yang punya BMW, yang rambutnya ke salon semahal itu. Nah, berarti kan tatapan ini kan untuk sekelompok orang yang khusus ini. Dia tidak menatap ke setiap orang. Nah, itu yang disebut dengan medan tatapan tadi. Di sini ada satu pandangan Baudrillard yang menarik ya. Kalau kita nonton televisi, Pak, di dalam televisi ada iklan misalnya. Disebutnya kita nonton televisi ya. Kata Baudrillard tidak. Televisi itu yang menonton kita gitu. Ini contohnya. Dia tuh kita ini sedang menonton dia atau dia sedang menonton orang-orang yang kelas atas itu. Tapi ini konsep Baudrillard ini memang agak sedikit superlatif ya. Superlatif itu artinya, masa begitu ya, kok punya mata sih televisi ya. Nah, kata dia, televisi punya mata. Ada satu konsep lain yang menarik untuk didiskusikan sebetulnya ya. Kalau kita nonton televisi, kita nonton layar kan ya. Terus, apa itu layar? Apa itu screen? Screen adalah, ini definisi screen ya. Screen adalah satu bidang di mana gambar, verbal, teks diproyeksikan. Itulah screen. Kalau begitu, sebetulnya kita menonton screen atau diri kita tuh sendiri adalah screen. Kita bisa jadi screen. Kita justru menjadi screen, di mana berbagai gambar dipantulkan ke otak kita. Otak kita tuh screen-nya. Saya pertama kali membaca itu agak percaya saya gitu ya. Tapi setelah saya coba renung-renungkan, benar juga ya. Jadi otak kita, persepsi kita tuh menjadi tempat untuk memantulkan berbagai gambar, berbagai image, Nah, apa definisi screen yang lain? Definisi screen yang lain bukan hanya tempat memantulkan.
ya memproyeksikan, memantulkan ya, tapi tempat menyaring sesuatu. Kan definisi lain dari screen kan begitu. Saringan. Nah, pikiran kita itu seperti sebuah saringan nggak? Seperti sebuah screen nggak? Orang kelas bawah kira-kira akan men-screen ini nggak ini? Ini bukan bagian saya gitu. Ini bukan iklan untuk saya. Nah, berarti kan di pikiran kita juga ada screen. Tetapi ya, urusan melihat ini bisa menjadi lebih rumit ya, ketika relasi sosial yang dibangun berurusan dengan urusan power. Berurusan dengan urusan power. Artinya apa? Kalau power gimana tuh? Ada yang kuat, lemah, dominasi, yang didominasi kan begitu kan? Aktif, pasif. Sehingga melihat juga menatap itu bisa merupakan bagian dari cara mendominasi. Atau dengan perkataan lain, di dalam relasi melihat itu ada urusan hegemoni. Hegemoni itu kan seseorang mendominasi seseorang yang lain. Nah, maka di Michael Foucault ini dia ambil contoh yang menarik ya, tentang panopticon. Apa Jennifer panopticon? Yang penjara itu. Iya. Di mana observernya yang di tengah, tapi bisa melihat seluruhan alat pidananya. Betul. Dengan pakai cahaya, permainan cahaya. Permainan cahaya dari belakang ya. Nah, relasi power gimana sih itu? Kekuasaan bekerja tanpa harus ada pengawas. Iya. Power bekerja walaupun tanpa ada orangnya gitu kan ya. Karena si orang yang di penjara itu merasa ada yang mengawasi, padahal belum tentu ada gitu kan. Berarti yang memiliki power siapa dong? Pemilik kapital. Siapa? Pemilik kapital. Bukan dalam konteks penjara tadi. Sipir. Sipir kan ya, atau institusi lah. Institusi yang memiliki power. Nah, di situ kan ada relasi ya yang sebetulnya menarik juga kita pahami juga ya. Kan kata Foucault itu relasinya adalah kita dapat melihat seseorang itu tidak dapat melihat kita. Dengan merasa kita dilihat oleh seseorang, maka dia terpaksa tidak bisa melakukan segala sesuatunya semaunya dia, karena dia merasa diawasi. Merasa diawasi itu artinya merasa didisiplinkan, dengan ya. Oke, kalau begitu bekerja juga nggak ya mekanisme panopticon itu di benda-benda seperti misalnya kartu kredit atau kartu ATM kita. Kartu kredit dan kartu ATM bekerja nggak mekanisme panopticon? Gimana Cah? Kan data kita waktu lagi bikin pertama-tama ATM atau kartu kredit, data kita masuk dan Ya. nantinya setelah kita memiliki kartu itu kayak setiap transaksi kita di mana, beli apa, pukul berapa itu langsung secara otomatis diketahui oleh si institusi yang mengeluarkan kartu itu. Lantas informasi tentang kita itu oleh bank diapain? Simpan. Bukan, dijual ke pengusaha hotel, pengusaha travel kan ya. Nah, besoknya
tunggu aja di depan pintu rumah kita, brosur-brosur. Atau di SMS. Di SMS, oh Bapak ada bonus menginap di hotel berbintang 5 di Bali, gitu kan ya. Kita kira dari banknya. Nah itu artinya apa? Setiap hari kita diawasi. Jadi mekanismenya persis seperti penjara tadi. Kita aja yang tidak sadar. Contoh lain ya, kita masuk buka situs atau Facebook atau Twitter di internet. Kita tuh merasa diawasi nggak? Nggak merasa sih sebenarnya, tapi menurut saya diawasi juga. Kalau kita buka pribadi sih nggak merasa diawasi, kita enjoy aja. Iya. Kita lupa itu banyak friends-nya yang juga ngawasin kita. Betul, ya. Friend-nya aja dulu. Tidak hanya friend. Ya, friend aja dulu yang mengawasi, terus nanti sampai ada si Facebook-nya sendiri ngawasi. Iya, yang paling pertama mengawasi kita kan si providernya. Iya. Dia tahu persis siapa kita kan ya. Kalau itu BlackBerry, Kanada tuh tahu persis siapa saya tuh. Kalau saya pakai BlackBerry. Nah, berarti kita diawasi lah itu. Bahkan direkam. Makanya ketika kita ada kasus kejahatan atau apa, coba HP-nya seperti apa tuh kan ya. Jadi ini satu hal yang menarik ya. Kenapa? Tadinya kita merasa powerful ya. Wah, saya punya HP bisa ngomong kemanapun gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita powerless. Ya, kita menjadi objek pengawasan gitu kan ya. Jadi saya rasa surveillance itu bekerjanya masif. Panopticon itu. Nah, cara bekerja Panopticon dan surveillance itu apa? Gas ini. Iya. Melihat diri kita kan ya. Oh iya. Sebenarnya dia mengawasi kita. Makanya kan ini ya, saya kan suka hobi aja ini ya. Mengikuti pemikiran-pemikiran visioner di balik ini teknologi informasi, internet dan sebagainya gitu. Saya mencoba mengikuti. Kan ide dasarnya kan Nietzsche kan ya. Nietzsche itu kita Tuhan mati itu kan ya. Tuhan mati. Nah, oleh karena itu manusia Uberman karena menjadi Superman gitu kan ya, manusia yang super melalui apa? Melalui teknologi. Nah, berkembang terus visi-visi Nietzsche ini sampai ke orang-orang ini visioner internet dan sebagainya, sampai mereka berkesimpulan kalau begitu yang kita sedang bangun ini, kita sedang membangun semacam Tuhan yang baru. Nah, saya coba baca itu kan ya, menarik juga gitu ya, menarik juga dan mengganggu juga gitu. Misalnya begini, coba Anda jelaskan ciri-ciri Tuhan yang Anda percaya itu. Nah, kita jelaskan lah ya, Maha berkuasa, Maha melihat, apalagi Pak? Ya, Maha berkuasa, ya. Maha hadir, bisa melihat siapapun kan ya, mengetahui apapun. Sekarang kata si itu ya, saya lupa namanya. Sekarang bukankah Google itu Maha tahu, Maha mendengar, Maha berkuasa, Maha hadir, Maha melihat, kadang-kadang Maha pengasih juga gitu. Bukan kita ditawar-tawarin, Mbak. Oh, ada bonus ini ada. Maha pengasih juga kan. Nah, berarti ini kan semacam Tuhan ini kata mereka sih. Maksud saya ini ya, kan kita kan mengapa kita pergi ke gereja, pergi ke masjid, karena kita merasa diawasi kan ya. Diawasi oleh Tuhan tadi gitu kan. Nah, sekarang juga sama di situ gitu kan. Iya. Kita diawasi oleh sebuah benda yang bernama ini ya software.
Iya, Google ini oleh si Tuhan yang bernama Google ini gitu kan. Jadi dewa saya kan Yahoo ya. Dewanya Yahoo gitu kan. Nah, makanya istilah gas ini menjadi istilah yang sangat sangat penting ya di dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang gitu. Karena melihat itu berrelasi dengan power, dengan kekuasaan. Nah, ini saya agak sedikit membicarakan secara lebih spesifik. Oke, dalam relasi power tadi, kalau tadi di penjara ya, di peneptikan tadi, institusi yang mempunyai power kan ya, si narapidananya tidak memiliki power. Nah sekarang ada relasi semacam itu. Ini lukisan bergambarkan perempuan ya. Kayak tadi itu dia sekaligus menjadi screen ya. Sekaligus sudah memframe secara sosial siapa segmen. Nah kira-kira siapa segmennya ini? Laki-laki atau perempuan? Nah secara umum nih, ini kita bicara secara umum nih ya. Ya umumnya sih laki-laki yang pleasure tadi melihat ini ya, ini kan bekerja di sini voyeurism tadi. Ada nggak eksibisionisme di sini? Kalau ada, berarti bekerja juga gas yang kedua. Jadi gas itu kan eksibisionisme itu gas, narsisme itu gas juga, melihat kan ya. Voyeurism tadi melalui melihat juga. Makanya melihat itu satu kategori yang sangat penting sekarang. Nah, cuman dalam relasi ini, laki-laki melihat ini, ada nggak relasi power? Statusnya perempuan ini di sini powerless dalam pengertian dia objek yang dilihat untuk ini kan sebetulnya ya. Voyeurism untuk kepuasan laki-laki. Ini kita bicara secara umum aja ini ya. Untuk kepuasan laki-laki. Berarti apa? Ada relasi power yang tidak seimbang di sini kan ya. Yang timpang gitu. Atau justru di saat bersamaan juga power tuh karena membuat orang yang misalnya tadinya melihat ke arah mana tiba-tiba ngeliat ke dia gitu, mengarahkan pandangan mata atau menarik atensi orang. Ya kalau kita bicara pandangan Foucault tentang power memang begitu sih. Artinya si perempuan ini juga kan memiliki power ya untuk memaksa mata laki-laki melihat dia gitu kan ya. Iya sih, cuman kalau kita bicarakan dalam konteks patriarki gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang patriarki ini berarti perempuan ini kan seperti orang di penjara tadi. Statusnya gitu. Dia didisiplinkan, ditata, disuruh bermake up, disuruh berpose dan sebagainya agar laki-laki ini terpuaskan kan ya. Berarti kan ya ini menurut kacamata patriarki aja gitu ya. Ini power tidak berimbang. Tapi yang jelas di sini terframe laki-laki kan ya. Maka muncullah relasi power tadi. Nah, apa sih berikutnya ini? Nah, jadi artinya pada akhirnya kan desire itu kan untuk tujuan pleasure gitu kan ya. Nah, cuman tadi tuh empat kategori desire berarti juga 4 kategori pleasure. Kurang lebih begitu aja gitu kan. Nah, voyeurism tadi udah kita jelaskan ya. Orang dapat kepuasan karena melihat. Situs-situs porno yang ada di internet itu kan semuanya demi voyeurism ini. Demi kepuasan apa? Enggak, kepuasan melihat. Kepuasan dari melihat. Ada nggak orang yang
yang begitu intensnya dia melihat, sehingga bagi dia melihat itu sudah merupakan kepuasan yang paling tinggi. Nggak perlu laki-laki atau perempuan yang sesungguhnya gitu. Nah ada, itulah si voyeur ini, voyeuris ini dia sampai begitu. Ya, itu namanya abnormalitas. Sama dengan fetis kan ya. Kalau fetisisme dalam konteks seksual ini ya. Kalau fetisisme itu kan ada tingkatan-tingkatannya ini. Pokoknya kan seksual seperti misalnya seperti desire tadi, tujuan hakiki kan pleasure ya. Nah kalau fetis ada yang begini, saya hanya dapat pleasure dengan perempuan itu kalau di sampingnya ada sepatu atau sapu tangan atau korset. Kalau dia nggak pakai korset dan nggak pakai sepatu, saya tidak akan pleasure gitu. Nah begitu terus kan ya, ada spektrum itu. Sampai yang ekstrim itu, bagi dia korsetnya aja sudah cukup bagi saya, nggak perlu orangnya gitu. Itu fetis yang ini yang ekstrim gitu. Nah ini voyeur ya, exhibitionisme tadi sudah kita jelaskan, narsisme tadi sudah kita jelaskan. Tinggal sekarang ini ya. Kalau kita bicara dunia psikis itu, tentunya banyak sekali kekacauan, kegalauan yang tadi dikatakan oleh Adrian tadi itu sakit jiwa gitu ya. Nah, tentunya ini kan agak rumit membicarakan ini ya. Saya sendiri kan bukan ahli di sini ya. Cuman saya ingin nanti kita bicarakan secara umum agar nanti bisa terlihat apa sih kaitannya dengan gaya hidup gitu. Saya kan tidak ahli di sini. Secara umum kan begini kan ya, yang disebut dengan abnormalitas atau sakit jiwa tadi itu. Secara umum kan ada dua nih, neurosis dan psikosis. Kalau neurosis itu gangguan pada tataran rujukan simbolik. Termasuk juga diantaranya kegagalan dalam menginternalisasikan simbolik order. Di antara simbolik order ini adalah aturan-aturan sosial, norma, dan sebagainya. Itu neurosis. Gimana? Tataran? Kegagalan menginternalisasikan artinya memahami dan menerapkan ya. Norma-norma sosial, atau kegagalan juga menerapkan struktur-struktur internal dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mengendalikan tadi hasrat contohnya ya. Di antara ini itulah orang yang histeria. Kalau histeria itu kurang lebih kan ini ya, gangguan dalam mekanisme psikis sehingga dia tidak bisa mengontrol emosi. Histeria. Tapi kata Freud, histeria ini karena ada muatan-muatan, restan-restan, sisa-sisa trauma, keinginan masa lalu yang tidak terpenuhi. Nah, dia muncul kan ya. Nah, ada juga konsep histeria massa. Histeria massa itu sekelompok orang menjadi histeris gara-gara tidak bisa mengontrol diri kan ya. Nah, yang begitu tuh itu kategorinya neurosis. Neurosis. Banyak ini ya, diantaranya lagi tuh obsesif. Kalau obsesif apa itu? Orang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam pengertian ingin mencapai sesuatu di luar batas kemampuan, kapasitas dan sebagainya. Maka saya pernah dengar kalau di Amerika, kalau kita bikin SIM, orangnya diperiksa ke psikiater ternyata obsesif, nggak bisa dapat SIM. Di kita, yang berjalan di jalan tuh banyak orang-orang obsesif.
Karena di antara sifat obsesif itu ya, saya pokoknya ingin di depan terus, tuh kan ya. Nah kalau itu motor, dia berusaha zigzag depan. Dikejar orang lagi, wah saya depan lagi, tuh kan ya. Nah yang celaka mobil juga ada yang begitu Pak, yang obsesif. Itu karena ini ada kegagalan dalam menginternalisasikan ini ya, struktur-struktur kesadaran kita. Tapi itu kan kalau yang kayak neurosis ini kan berarti kan memang bisa direpresi dalam artian oleh norma hukum, kan? Iya. Oleh hukum kan. Persis. Jadi kalau misalnya sekarang ini kalau hukum itu ditegakkan, jadi orang-orang semua jadi neurosis kan pasti. Jadi neurosis semua orang. Tapi fungsi hukum itu akan mencegah orang dari neurosis. Sebetulnya gini ya, kan tadi kita katakan di antara prinsip dari neurosis ini kegagalan dalam menginternalisasikan symbolic order. Nah, symbolic order itu kan aturan, kebiasaan, norma, nilai. Dia gagal menginternalisasikan itu. Masyarakat kita di Bandung boleh bilang hampir semuanya neurosis tuh. Saya rasa, ya. Soalnya nyebrang aja nggak boleh nyebrang cross. Ya kan? Paling gampangnya kan kalau memang simbolik order itu nyebrang cross tempat menyeberang kan mereka nggak menyeberang itu. Pasti, iya. Terus dari itu ya tadi Bapak bilang salib-saliban karena kadang ada polisi yang nilang kan. Saya rasa kegagalan menginternalisasikan simbolik order itu bukan karena polisinya. Karena kegagalan menginternalisasikan aturan main, norma. Soalnya saya pernah nyetir di Inggris, di London, saya pernah waktu mahasiswa saya nyetir menjadi sopir dari landlord saya kan ya, jadi sopir. Saya pakai cara-cara Jakarta kan. Oh iya. Ya, jadi pas lampu kuning, gas aja kan ya. Nah kiri kanan tuh tidak ada polisi Pak, bahkan tidak ada orang. Dia marah, kamu besok saya pecat, tuh kan ya, kata dia tuh. Loh kenapa? Saya bilang kan nggak ada polisi. Tahu nggak kamu? Kami orang Inggris tidak takut sama polisi, takut sama aturan kerajaan. Nah itu orang yang berhasil menginternalisasikan simbolik kan ya, simbolik order itu kan diantaranya kan hukum, norma, aturan. Kita kan gagal. Ditakut-takuti sama polisi yang dari patung itu kan nggak mempan. Soalnya nggak bisa disogok. Nggak bisa disogok. Nah, itu contoh konkret ya, neurosis tidak mampu menginternalisasikan. Kalau kita kembali ke tadi struktur psikis, symbolic order kan ya. Symbolic order ini kan spektrumnya ya, dari mulai yang ada sanksi, itulah hukum kan, sampai yang tidak ada sanksi seperti etika, sampai yang lebih bawah lagi kebiasaan. Itu mungkin tingkat-tingkatannya. Nah di kita hukum saja udah nggak digubris, apalagi etika, apalagi habit gitu kan. Nah di Inggris dia justru tidak bicara hukum, orang di jalan itu dia bicara etika. Karena dia mengatakan saya tidak takut dengan polisi, itu hukum itu kan ya. Saya takut dengan aturan kerajaan. Dia bicara mengenai ini apa namanya, Victorian etika Victoria gitu. Nah itu kita semua neurosis Pak. Nah kalau yang psikosis ini bedanya ini ya. Psikosis ini itu yang terjadi represi gitu kan, represi pada tingkat yang nyata sehingga dia gagal. Kan tadi di awal kita menyatakan ya, yang sangat sentral di dalam dunia yang di bawah batu gunung es itu mendefinisikan siapa diri kita siapa. Saya laki-laki, saya perempuan, saya orang Indonesia. Nah psikosis itu diantaranya gagal
gagal mendefinisikan dirinya, akibatnya dia gagal memahami yang real. Kan kemarin kita analogikan yang real itu kan main catur itu kemarin kan. Jadi bidak catur itu imajiner, aturan catur simbolik, bermain catur real. Nah, orang ini gagal memahami yang real itu. Akibatnya apa? Yang simbolik itu kacau balau. Nah, di dalam psikosis ini juga banyak ininya ya. Banyak apa namanya kategori-kategorinya. Saya mungkin ambil satu contoh aja ya. Ini psikosis ini kan banyak ini kategorinya. Saya ambil satu contoh yang mungkin sangat penting juga dipahami ya. Jadi ada dua jenis apa namanya kekacauan umum pada tingkat psikosis tadi itu. Yang pertama schizofrenia, yang kedua delirium. Yang sebut gila itu yang delirium itu. Nah, kalau schizofrenia itu begini ya, schizofrenia itu juga dia levelnya ada ini apa? Ada level klinis. Jadi orang itu sakit secara klinis gitu kan ya. Ada levelnya sosial, ada level itu simbolik atau bahasa. Pokoknya dasarnya adalah ketidakmampuan dalam memahami yang nyata gitu. Nah, kita ambil contoh yang klinis. Kalau yang klinis, dia pada umumnya orang yang suka berhalusinasi. Kalau nonton film The Beautiful Mind, nah, iya. Anak kecilnya satu sama temannya sama satu lagi apa agen rahasia. Iya. Padahal orang biasa kan tidak melihat itu. Dan uniknya itu sampai tuanya pun mereka nggak tua, itu abadi gitu dalam pikirannya si narsis ini. Berarti dia kan ini ya, berhalusinasi kan ya. Tapi kan halusinasinya kan bisa menghasilkan Nobel kan? Iya. Nah, itu schizofrenia itu apa orang yang berhalusinasi atau bisa disebut juga orang yang divide self ya, yang pribadi yang terbelah. Atau juga orang yang multiple self, pribadi jamak. Kan tadi di awal kita mengatakan ya, orang yang normal, orang yang mampu mendefinisikan pribadinya kan, self-nya, dirinya. Nah, orang schizofrenia tidak mampu melakukan itu, gagal ya, maka dia bisa menjadi divide self, pribadi terbelah, atau malah pribadi yang banyak gitu kan, multiple self. Ya? Ya, Simeon ya. Saya kan mencoba memahami teori ini ya, dan saya kebetulan apa yang saya pahami itu terbukti dengan ini ya. Saya punya teman di Malang, seumuran saya lah persis itu. Dia mengalami schizofrenia, tapi bukan dari kecil. Jadi dia bekerja di BPPT ya. Nah, oleh BPPT di S2 kan ke Jerman. Nggak tahu umur 40 gitu. Di Jerman dia dapat schizofrenik gitu. Pulang ke Indonesia, ya udah gila tadi kan. berhenti bekerja dan dia di Malang, dan di Malang saya pernah ngobrol dengan dia, saya rekam seperti wawancara lah gitu. Dia mengalami divide self. Tadinya sih enggak. Divide self itu agak rumit nih ya. Jadi reguler ya. Misalnya bulan ini dia merasa dirinya seorang siswa SMA. Jadi selama sebulan itu dia pakai baju seragam SMA, bawa buku, ikut ke sekolah tuh kan ya. Nah, kalau ngobrol di mana-mana juga ngobrolin tentang pelajaran IPA gitu kan. Karena dia merasa dirinya anak SMA. Bulan berikutnya saya kan nggak ke sana. Teman saya yang cerita, dia merasa dirinya seorang camat gitu.
Jadi selama kurang lebih sebulan itu dia pakai baju camat dan merintah-merintah ke desa kampung-kampung. Seakan-akan dia camat. Bulan berikutnya lagi menjadi seakan-akan dia adalah tukang bakso. Jadi jualan bakso gitu kan. Nah itu divide self. Artinya orang yang tidak bisa memahami siapa dirinya secara utuh, dan juga tidak bisa memahami realitas, kan tadi tidak bisa memahami realitas yang real gitu kan ya. Tidak bisa memahami ruang, tidak bisa memahami waktu. Maka menjadilah dia menjadi skizofrenik yang sosial. Kalau sosial itu tidak memahami apa itu sosial. Tidak bisa memahami, misalnya gini, kalau kita berada di ruangan ini, namanya ruang apa ini? Secara sosial. Ya, ruang kelas, ruang akademik. Bagi dia masuk kelas ini, merasa dia berada di sebuah kolosium di Yunani itu kan ya. Di mana saya mungkin adalah Socrates, Pak Dian itu Plato gitu kan. Dan dia panggil saya Socrates. Kalau misalnya sekarang gini Pak, itu kan skizofrenia ya sebenarnya. Sekarang kalau menurut saya itu ada skizofrenia. Banyak orang kan yang ngaku melihat Tuhan, melihat dewa, dengar bisikan segala macam, itu kan bisa dimasukin skizofrenia. Soalnya kan di Indonesia ini fenomena paling umum, apalagi ingat dua dunia itu tiap malam itu di TV. Itu orang yang kesurupan, saya bilang sih itu jangan-jangan skizofrenia jangan itu orang. Sekarang kita lihat aja, orang itu bersungguh-sungguh atau berpura-pura. Nah itu masalahnya polanya sama, kalau saya perhatiin kata-kata itu semua nggak ada beda jauh gitu. Kayak udah ada apa? Skenario skripnya ada. Skenario ya. Tapi kalau kita lihat yang itu kan yang di TV gitu kan, yang ada skenario. Tapi kalau kita lihat di banyak ya, saya aja pernah ketemu orang medium yang aku dimasukin Soekarno. Soekarno itu sih sakit jiwa gitu. Dia melihat apa, Pak? Yang dia lihat apa tuh? Nah, dia merasa diri jadi Soekarno, dia kan menjadi dukun kalau saya bilang. Menjadi Soekarno. Ternyata masuk Soekarno. Skizofrenik itu. Menurut ilmu psikoanalisis. Dan ngomongnya jadi tidak kreatif hancur. Nah, dia persis. Dia kayak teman saya. Persis itu, dia berhalusinasi. Tapi ini mah kan ada kontrol ya Pak ya. Dari Jadi gini, ini kan kalau saya ngomong dukun tahun 80-an zamannya STSB kan, Portas ya. gitu. Jadi kita orang yang baik terus terang ya, kalau saya ngomong nyari banyak orang pintar buat banyak foto buntut. Jadi kita datang gitu, ya masuk Soekarno pun kita datang gitu. Dan itu menurut saya menarik gitu. Masuk Soekarno gayanya ngerokoknya itu gayanya gaya komposisi, gaya nggak begitu. Cuman jadi kalau mungkin teman bapak kan nggak bisa diatur waktunya gitu. Kan kalau ini bisa diatur waktu pas dia milih sendiri. Kapan dia jadi Soekarno, kapan dia jadi gitu. Nah itu kalau saya rasa dia cenderung ini ya apa ya, artifisial gitu. Ya mungkin artifisial sih ya. Karena kalau orang skizofrenik kan nggak mungkin dia mengatur dirinya sendiri. Dia unconsciousnya, dia dikendali oleh unconscious. Si orang skizofrenik ini. Kapan dia menjadi anak SMA, kapan dia menjadi camat, itu unconscious yang bicara, bukan pikirannya. Nah kalau dia ngatur dirinya sesuai dengan program TV misalnya ya, nah, dia artifisial itu. Kan banyak tuh orang-orang bikin agama baru ya, wah ketemu dengan Tuhan, apa namanya, Nabi di mana tuh kan ya. Tanya dulu tuh kan. Iya, ketemunya konstan atau gimana? Bisa dipotong nggak ya? Tapi itu ada kemungkinan tuh ini ya, skizofrenia dalam pengertian dia kalau benar ya, berarti dia kan kehilangan siapa dirinya yang sebenarnya dan dia mengidentifikasi dirinya dengan Soekarno kan. Tapi identifikasi unconscious bekerjanya gitu.
Bisa dikatakan ini skizofrenik. Nah, jadi tadi itu namanya skizofrenia sosial. Sosial itu dalam pengertian dia sudah ini ya mempunyai kategori-kategori sosial kan ya. Soekarno siapa itu kan ya. Nah, dia Soekarno gitu. Yang maksud kreatif itu memang mungkin skizofrenia sosial ini juga untuk menutupi rasa rendah dirinya karena dia itu yang boleh dibilang orang kelas bawah. Kelas bawah ya. Jadi untuk mengangkat rendah dirinya itu dia mengaku sebagai orang pintar yang biasanya entah sadar maupun nggak sadar gitu. Jadi kita orang ini yang boleh dibilang orang kota yang logikanya jalan, akhirnya kan kalah sama ini orang kan. Bisa datang ke Bondo kan bawa Coca-Cola, bawa People Five segala macam gitu. Ya termasuk orang ini kan orang paranormal yang bisa seakan-akan banyak melakukan ramalan apa dan kita percaya gitu ya. Sepertinya dia kan seperti orang skizofrenik. Yang percayanya juga sama sih. Kan dia memerankan diri sebagai orang pintar tapi disetting ya. Dan kita memerankan diri sebagai orang yang bodoh kan. Ketemu. Oh, itu ilmiah. Itu kan ilmiah tuh. Kalau prediksi-prediksi yang sekarang sering muncul di berbagai acara ya. Nah, itu apa namanya halusinasi. Artinya tidak ilmiah ya, bukan tidak ilmiah itu kan yang. Tapi kan masyarakat di kita ini kan berarti banyak yang pernah bawa penyakit ini neurosis dong, sama schizofrenia dong. Psikosis ya. Psikosis kan berarti ya karena kalau kita lihat kan acara TV ini itu kan boleh dibilang banyak isi programnya begitu. Betul. Yang pada jiwa. Ya, belum lagi kalau kita bicara yang ketiga ya, skizofrenia dalam konteks bahasa, linguistik. Bahasa roh itu maksudnya. Bukan, jadi ada skizofrenia dalam konteks ketidakmampuan dia menginternalisasikan bahasa. Kalau yang tadi kan norma sosial, yang kedua. Kalau yang ketiga kan realitas. Kalau ini dia nggak mampu menginternalisasikan bahasa. Akibatnya apa? Simbol-simbol kacau, makna kacau, menurut kita. Nah contohnya yang sebelah kiri itu. Kalau kita orang yang normal ya, sebuah kata seperti rambut menunjuk pada benda apa? Pada benda ini kan ya. Kata kan simbol itu menunjuk pada benda yang pasti kan dan tidak berubah-ubah gitu. Nggak pernah kan berubah di kamus itu kan ya. Nah begitulah bahasa kita orang yang normal Pak. Sebuah kata penanda menunjuk pada sebuah objek, benda atau makna. Orang skizofrenik tidak. Ini skizofrenia, ini yang delirium. Kalau skizofrenia itu untuk menunjuk pada sebuah makna bisa digunakan banyak kata yang komplementer gitu. Nah, saya temukan teman saya. Dia cerita ya, saya dulu daftar di sebuah sekolah di Bandung atau ITB atau UNPAD kan ya. Teman saya diterima. Saya nggak diterima karena rambut saya gitu. Nah, setahu saya di ITB tidak pernah kok orang tidak diterima karena rambutnya. Saya penasaran, saya ikutin setiap dia mengucapkan kata rambut, kan saya ikutin terus. Lama-lama saya ngerti, oh rupanya bagi dia kata rambut itu menunjuk pada bukan pada benda ini, tapi pada konsep cerdas, otak, menunjuk pada otak bukan pada rambut ini. Jadi saya tidak diterima di ITB karena rambut saya, karena otak saya. Saya ikutin terus. Coba lihat ya, orang Amerika itu kan pergi ke bulan, bikin pesawat luar angkasa. Kenapa katanya ya? Di dalam wawancara saya itu. Karena orang Amerika berjenggot semua gitu.
Saya ikutin terus, apa yang dia maksud dengan jenggot. Ternyata jenggot itu artinya otak juga. Jadi udah 2 kata nih yang berarti otak, rambut, jenggot. Saya ikutin terus, jambang keluar tuh kan ya. Artinya otak juga. Maka dia menasihati saya. Makanya kalau orang Indonesia mau maju, peliharalah janggut dan jambang gitu. Malah jadi teroris sekarang. Oke, jadi ada kegalauan bahasa. Oke, ini orang yang mengalami schizophrenia yang klinis. Kita ini mengalami schizophrenia yang simbolik nggak? Gimana? Maksudnya itu kan banyak kata juga yang menuju ke satu ini. Itu yang ini? Menangis, Oh, enggak. mengintip itu jadi. Kalau itu beda-beda. Mengintip dengan menonton itu beda. Tidak sama. Cuman dia menginduk pada sebuah konsep yang lebih umum. Berarti ini kan relasinya genus dan spesies. Kalau itu bukan genus spesies. Jadi banyak kata untuk menjelaskan satu makna. Kalau yang delirium satu kata bisa menjelaskan banyak makna. Ini lebih kacau lagi. Tapi saya tidak punya satu pengalaman ya. Saya hanya tahu teori aja yang kanan ini. Nah, maksudnya ini ya, dalam dunia keseharian kita, dunia simbolik kita, ada nggak yang semacam kegagalan bahasa itu? Saya rasa yang kemarin kita bicarakan itu sudah bisa kita kategorikan seperti ini ya. Menilai makanan sekarang pakai mata, menilai lukisan pakai telinga, menilai apa kemarin ya? Menilai baju bukan, pakai gambar. Iya. Iya kan bukan melihat bajunya tapi melihat gambarnya kan. Orang sekarang banyak pesan di internet kan ya. Saya pernah ketipu lah itu. Pesan baju di internet, wah ini pas nih ukurannya kan M gitu kan ya. Saya beli kan. Nggak taunya M-nya M nggak tahu ukuran mana itu kan ya. Oh ini sampai di sini bahunya. Karena saya menilainya melalui ini gambar. Iya. Nah berarti kita sudah mengalami kegalauan simbolik itu. Ya kan melihat, mendengar itu kan dunia simbolik semua itu. Jadi tidak menggunakan indera dan pada tempatnya dong Pak. Iya. Iya. Ya beda dengan ini ya. Cuman kan semacam itu gitu kan. Terjadi kekacauan simbolik. Kan intinya schizophrenia simbolik itu ketidakmampuan menginternalisasikan struktur tatanan bahasa. Nah, yang kita lakukan tadi itu kan mengaduk-aduk sistem itu. Sistem verbal dikacaukan dengan sistem visual, dengan sistem audio. Oke, nah, schizophrenia itu juga ada yang ada yang substansial, ada yang pura-pura gitu. Ini yang pura-puranya. Maksudnya gini ya, kalau kita bicara bahasa ini bahasa visual, ini barat apa timur? Nggak jelas. Maskulin atau feminin? Nggak juga, karena laki-laki juga pakai begini. Estetik atau non estetik? Bagus apa enggak? Bagus tapi ngeri. Nah kalau kita bicara bagus tapi ngeri, berarti kan kontradiktif. Dan schizophrenia itu dicirikan oleh sifat kontradiktif. Waduh, kontradiktif dong. Enggak, bukan ecanya, tapi ininya kan ya. Karena tadi persis kayak tadi itu ya,
bisa begini dia, saya Soekarno sekaligus Soeharto. Bisa begitu orang schizofrenik. Nah, Soekarno dan Soeharto kontras kan. Saya laki-laki tapi juga perempuan. Itu schizofrenik juga gitu. Saya guru sekaligus murid. jadi memang itu ciri utama malah itu kontradiksi itu ciri utama schizofrenik. Nah, makanya menurut saya kalau kita membuat analogi ya, artinya banyak yang bisa kita analogikan masyarakat, gaya hidup orang yang seperti ini kan ya. Semua itu bolak-balik dikacaukan. Makanan misalnya. Kan kemarin kita mengatakan ya, bahasa yang normal, bahasa yang mengandung unsur diferensi. Ya kan? Kata ayam berbeda dari ayah dan begitulah selamanya. Coba dunia makanan di Bandung ini. Strawberry itu. Iya. Jadi diferensi itu sudah kacau gitu kan. Ya dulu kan kita membedakan makanan utama, makanan pembuka, makanan penutup. Utama itu nasi, pembuka sup, penutup agar tuh ya, puding sama buah. Buahnya strawberry. Sekarang saya makan makanan utama, bakso misalnya. Nah, saya nggak perlu lagi makan strawberry, karena baksonya sudah rasa strawberry. Itu kan kekacauan simbolik gitu sebetulnya itu. Bukannya itu satu bentuk kecerdasan. Iya sih ya. Iya sih sebetulnya. Cerdas tapi aneh, paradoks lagi. Cerdas tapi kacau kan. Ya, makanya memang schizofrenia itu bukan berarti melulu negatif ya. Dalam konteks industri kreatif malah bagus kan. Iya, kita Nes kan salah satu contoh orang siso yang sukses kan. John Cleese itu. Oh iya betul. Untuk pemain kan orang siso yang sukses. Berarti menurut saya kalau kita bisa memanfaatkan kegilaan kita bisa sukses ya. Kalau sekarang kan begitu. Siapa yang sukses? Orang yang mampu memanfaatkan kegilaan menjadi hal yang positif. Ya karena sekarang ini masyarakat bisa terima bakso rasa stroberi gitu. Kalau zaman dulu mungkin 20 tahun lalu itu bisa tutup. Gitu. Gini aja, kalau kita menilai musik, kita membedakan nggak suara orang ya, antara suara yang bagus dengan suara yang sumbang, antara musik yang berirama dengan musik yang nggak karuan kan ya, gitu kan ya. Nah di dalam dunia schizofrenik sekarang justru orang menjual kesumbangan itu. Ya. Itu siapa? Yang pernah American Idol ya? Iya. Aduh, siapa? Itu yang Itu yang benar-benar itu bingung bisa juara itu saya pernah ngerti itu. Suaranya sumbangan ya. Suara sumbang tanpa nggak memadai. tapi sumbang bagus. Oh iya dulu sumbang. Kalau sumbang kan namanya. Dan orangnya. Suaranya sudah sumbang. Iwan Fals kan namanya. Bukan soalnya Oke, saya rasa begitu ya. Yang tadi saya bilang subjektivitas ya, sebenarnya sudah secara implisit sudah kita bicarakan juga sebetulnya. Ya. Oke, ini karena kuliah terakhir ya, mudah-mudahan nanti ya bisa muncul di tugasnya nanti. Ya, insyaallah. Menurut saya kalau tugasnya yang penting kan ininya kedalaman analisisnya gitu. Jadi kalau bisa sedalam-dalamnya lah gitu kan ya.